Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kurniadi. Kalau di media sosial saya biasa dipanggil Muhammad Abeu Kurniadi. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan suatu terapi, yaitu pengobatan alternatif. Di antaranya pengobatan pijat refleksi, lalu totok punggung, dan sengat lebar. Kalau pijat refleksi saya mendapatkan dari orang tua saya, yaitu Bapak Margono. Kebetulan beliau belajar pijat refleksi dari gurunya, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmadi Bukhari. Awalnya itu sekitar tahun 1990. Ketika itu saya masih duduk di kelas 3 SMP. Beliau belajar dari Pak Ahmadi, yaitu pijat refleksi. Awal-awalnya biasa, tapi lama-lama banyak pengunjungnya, sampai ngantri-ngantri begitu. Pijat refleksi ini sangat berguna apabila kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk melancarkan peredaran darah. Di antaranya titik-titiknya dari kaki. Nanti kita lihat ada beberapa struktur aliran pijat refleksi, ada yang ke arah perut, ada yang ke arah pernapasan, ada juga yang ke arah jantung, ke arah dengkul, pinggang. Jadi beberapa penyakit ada titik-titiknya di kaki-kaki tersebut. Gitu. Untuk yang totok punggung, saya belajar di Bekasi oleh Ustadz Abdurrahman. Beliau adalah ahli totok punggung karena beliau yang pertama kali belajar totok punggung. Saya belajar totok punggung itu sekitar 2 hari karena saya sudah tahu titik-titik totok punggung tersebut. Jadi saya cepat mempelajarinya. Saya sudah terapkan totok-totok punggung itu untuk beberapa pasien saya. Alhamdulillah banyak yang cocok. Di antaranya yaitu penyakit lambung, pinggang, lalu pernapasan, kepala sering pusing, punggung yang agak keras-keras, itu harus dilunakkan. Jadi kita bisa melihat beberapa video yang telah saya upload untuk antum supaya dapat belajar yang saya praktekkan dengan beberapa pasien saya. Untuk yang ketiga yaitu sengat lebah. Ini sangat fenomenal, sengat lebah ini. Saya dapat belajar juga dari Bapak Kiai Haji Ahmadi Bukhari. Beliau sekarang tinggal di Cilacap. Saya ingin sedikit menceritakan tentang Bapak Kiai Haji Ahmadi Bukhari ini. Dulunya beliau itu seorang polisi. Nah, beliau juga itu guru bapak saya. Sejak tahun 1990 saya sudah mengenal beliau. Waktu itu saya masih kecil, masih SMP.
karena bapak saya juga waktu itu masih muda, beliau juga masih muda, saya biasa manggilnya ngikutin bapak saya, yaitu Mas Ahmadi. Dulu awalnya beliau itu tidak refleksi, entah kenapa tahu-tahu sengat lebah. Itu saya dapat itu sekitar tahun 2016. Ketika itu beliau menikahkan anaknya. Lama memang saya tidak ketemu beliau. Saya datang ke sana untuk menghadiri pesta pernikahan anaknya. Setelah itu saya tinggal di losmen dekat Sampang. Karena masih banyak tamu, akhirnya saya pulang ke losmen. Besoknya saya datang lagi ke sana. Ternyata beliau mempraktekkan sengat lebah kepada beberapa orang untuk penyakit-penyakit yang mungkin sudah agak lama tidak dapat sembuh, seperti sakit pinggang yang sudah bertahun-tahun, lutut yang sakitnya tidak sembuh-sembuh, kepala pusing, dan beberapa penyakit lainnya. Saya bertanya, kok bisa sampai dikatakan sengat lebah atau sengat tawon, dapat dari mana ini, Mas? Gitu. Lalu beliau cerita, dulu beliau itu polisi, belajar waktu pelatihannya itu seperti angkatan waktu dulu itu, jadi masih terjun payung. Kemudian beliau terjun payung, ketika mau mendarat, kakinya itu atau lututnya tersangkut atau terkena batang pohon, sakit akhirnya. Lama itu sakit itu tidak sembuh-sembuh. Suatu hari beliau jalan-jalan ke kebun, ceritanya itu sakit lutut itu sudah lama beliau rasakan ketika sudah pensiun dini. Tanpa sengaja ada seekor lebah atau tawon merambat di kakinya. Pas sengatannya itu kena di lutut yang sakit. Akhirnya beliau disengat. Beliau teriak. Sakitnya memang luar biasa, tanpa disadari, tanpa diduga, diambilnya itu sengat, dimatikan. Ternyata keesokan harinya dengkul itu atau lutut itu tiba-tiba sudah tidak terasa sakit. Beliau sadar. Lalu beliau minta ampun kepada Allah. Lalu ke pintu lebah ini, kakinya beliau, lututnya beliau itu sembuh. Begitu. Lalu dia minta ampun, menangis-nangis, supaya diampuni segala dosa-dosanya atas kekilafannya mematikan makhluk Allah, yaitu lebah atau tawon. Kemudian beliau coba terapkan ke istrinya, karena istrinya tuh suka bikin es lilin atau es yang suka diketuk karet. Itu karet itu bisa dibagi 4 kalau untuk ikat, dipotong 4 sampai sering kaku tangannya itu. Kalau udah kaku itu malam itu sakitnya luar biasa. Akhirnya dicoba mau disengat tidak. Ya udah mau, cobalah disengat, keesokannya sembuh. Lalu anak yang nomor 2 yaitu Mas Alpan, beliau itu juga suka bermain bola. Beliau sering sakit dengkulnya. Namanya anak-anak lagi aktif-aktifnya main bola, ya udah coba, ayah saya mau disengat, ayah disengatlah walaupun sakit. Ternyata sembuh. Begitu.
Akhirnya banyak beberapa pasien diterapkan ke mereka yang mempunyai penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin lain waktu akan saya sambung lagi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga antum dapat mengambil pelajaran yang saya kirimkan melalui channel saya, yaitu channel pengobatan alternatif atau Muhammad Abeu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kemaslahatan umat. Inilah pengobatan sunnah, yaitu refleksi mungkin memang dari negara Cina. Kalau Totokung itu kebetulan Ustadz Abdul Rahman, beliau dapat dari Syekh, entah itu Syekh dari siapa, saya cuma lupa. Kemudian kalau sengat lebah itu dari Pak Ahmadi, Kiai Haji Pak Ahmadi Bukhari. Kebetulan ada di dalam surat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl, yaitu artinya lebah. An-Nahl artinya lebah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.